Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, jamaah salat subuh ingkang dimuliakan Allah. Monggo kawusangaken dinten menika tafsir ayat-ayat Al-Qur'an ya gantos. Tadi wonten 3 materi, tafsir, kaidah fikih dan hadis. Dan iki gilirane pas tafsir. Saderenge kula mulai niki wonten ingkang nyuwun barokah Fatihah dumateng panjenengan sedaya menawa kangge putranipun Ananda Ahmad Fahmi Maliki Sofia Arifah Zahiro Della Anggan Puspitasari dalam rangka ujian sekolah mugi-mugi diparingi lancar. Boten menemuhi alangan apa-apa, gampang dalam melaksanakan ujian. Monggo saillahu Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saderengipun kula lajengaken menika gilirane maos tafsiring ya. Tafsire diwaos sebagai syarat ngaji tafsir nggih, tafsire diwaos saking kitab tafsir Ibnu Katsir. Tapi kula badhe nerangaken bab niki wau dipanjenengan disuwun doa barokah Fatihah. Pertama niki artosipun tawasul ya. Tawasul niku enten macam dua. Berdoa kepada Allah melalui perantaranya. Tawasul langsung dan tawasul tidak langsung. Lah nek kula enten niki sing nyuwun barokah Fatihah kula Pak Rizal ya. Niku atosipun langsung nyuwun barokah doa Fatihah dhateng panjenengan ingkang maca Fatihah ingkang ndongaaken dhateng larene panjenengan. Pak Rizal ngamini, melo amin ngoten ya. Melok maca pisan nggih boten apa-apa, yang pertama. Lah sing kedua, tawasul niku enten tawasul tidak langsung. Tawasul tidak langsung itu perantara wasilah orangnya itu sudah meninggal, tidak dalam keadaan hidup, niku jenenge tawasul tidak langsung. Kalau orang lain sudah tidak langsung meninggal, menurut Ruhul Ma'ani, tafsir Ruhul Ma'ani, saking Syekh Al-Alusi, Syekh Al-Alusi pengarang tafsir Ruhul Ma'ani. Tafsir Ruhul Ma'ani menika tafsir falsafah, tafsir filosofi ya. Falsafah. Dan itu sing diolahi namun tawasul tidak langsung ini. Bukan orangnya diminta doa, orang sudah mati diminta doa ya tidak bisa. Mendoakan dirinya sendiri saja sudah tidak bisa. Jadi bisanya ya menyebut saja bibarokati sinten ngoten ya. Kados kita minta tawasul kepada Rasulullah, ini tawasul yang paling utama. Ya, pada orang tua, pada Rasulullah tawasul tidak langsung paling utama. Membaca saderenge doa, membaca sholawat kepada Rasulullah itu adalah tawasul tidak langsung kepada Muhammad. Tidak langsung. Kados menawi orang mriki sabibare salat mesti maca sholawat durdah, maca sholawat durdah. Dan itu enten sing terakhir itu enten kata-kata ya Rabbi
Duh pangeran kula ya artine bil Mustafa lantaran al Mustafa. Sinten al Mustafa niku? Al Mustafa niku Rasulullah Muhammad Rasulullah. Lantaran Muhammad Rasulullah dengan barokahnya Muhammad Rasulullah, artinya itu balik. Nah, balik itu nyuruh tentang Allah. Jadi selawat tidak langsung itu yang berdoa minta kepada Allah itu ya kita sendiri yang tawasul itu yang berdoa. Nah, mudah-mudahan kita tidak tahu yang ditawasul itu ngamini. Jadi kayak itu Rasulullah yang ngamini. Bahkan nonton riwayat hadis, malaikat niku melok ngamini. Malaikat melok ngamini. Niku artinya sing berdoa ya yang minta, bukan yang diminta. Langsung itu nih sing berdoa. Panjenengan beliau berdoa ini langsung. Hanya dua itu yang boleh. Kalau yang lainnya menurut al-alusi bukan boleh. Kan kadang-kadang itu wonten orang awam datang Sunan Ampel lalu doa ini Mbah Sunan Ampel kula nyuwun panjenengan doaaken dhateng Allah ngoten ya. Atau kadang-kadang nyuwun langsung. Mbah Sunan Ampel kula nyuwun dipun lancaraken rezeki kula, dipun lancaraken dagangan kula, ngoten kadang-kadang ngoten sing ngoten niku ya. Lah sing ngoten-ngoten niku sing mboten oleh. Jadi itu kudu lantaran diberkati Sunan Ampel, Allah ya Allah, kita minta dagangan kula lagi lancar, usaha kula lancar. Itu mintanya kepada Allah, gitu ya. Itu menurut Syekh Al-Alusi. Itu tentang tawasul. Yang kedua tentang bacaan Fatihah. Enten mau sing takon, wong Fatihah kok dikirim? Enten mau sing takon itu. Seluruh surat Al-Quran mulai Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas itu yang diamini. Yang diamini itu hanya Fatihah saja. Jadi macam Al-Fatihah mesti waladhdallin amin. Artinya amin itu apa artinya? Mugi-mugi Allah mengijabah. Artinya berarti itu dan hadis ngoten niku. Sampai di dalam sholat pun diamini. Rasulullah mengajarkan sholat jenazah. Ya, Rasulullah mengajarkan sholat jenazah. Yang isinya sholat jenazah itu semua itu doa. Mulai Fatihah, jadi Allahu Akbar, maca Fatihah, terus maca sholawat tawasul kepada Rasulullah. Isinya semua sholat jenazah itu doa kepada mayit, bukan doa kepada orang hidup, doa kepada mayit. Itu artinya bahwa doa kepada mayit Fatihah itu dalam sholat jenazah itu artinya sampai. Kalau tidak sampai, Rasulullah tidak akan mengajarkan. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan sholat jenazah, artinya doa kepada mayit itu. Nah kalau umpamanya sekarang ini menghadiahkan pahala Pak, menghadiahkan pahala seperti kalau setelah tahlilan itu kan ya doanya hadiah atau wasirah warahmatan mahdirah, dihadiahkan kepada ya. Jadi wong pahala kok dihadiahkan. Itu maksudnya apa Pak? Itu bukan pahala bacaan yang dihadiahkan, tapi baca doa. Jadi mau Fatihah doa, mau tahlil doa, semua itu doa. Alhamdulillah itu doa kepada Allah. Walillahil asmaul husna. Bagi Allah ada asma yang husna, yang mulia. Fad'u biha. Maka berdoalah dengan asmaul husna. Alhamdulillah itu ya juga termasuk. Bismillahirrahmanirrahim termasuk. Jadi kalau kita berdoa mana? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah itu juga berdoa. Ya Allah. Dalam hati kan kita ada tahap.
Dalam hati pasti moni-moni ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu masih dalam hati ada karat. Mau ngapa itu masih ada karat. Jadi maka Al-Fatihah biha. Jadi doa Al-Fatihah itu berlaku sebagai doa. Karena itu dalam sholat jenazah juga ada itu. Ya. Nah itu malah tuh ada yang sholat katanya sebagian menurut Imam Maliki sholat jenazah itu bukan sholat. Karena itu tidak ada rukunya, tidak ada sujudnya, tidak ada tahiyatnya, hanya ngadeg saja. Mau doa tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ya. Mari ditutup sholat. Dilanjutkan doa lagi. Tapi bukan doa khusus. Sholat sudah ada doa khusus, sekarang doa umum. Doanya tidak hanya kepada jenazah, tapi walil mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat wal muslimin. Doanya umum pada kita semua. Nah, kalau mendoakan seorang itu sebaiknya disertai doa pada umum seluruh umat Islam, seorang orang mukmin bukan kena doa kita. Tapi itu pun juga prerogatif Allah. Ya mudah-mudahan diterima, tapi belum tentu diterima doa. Masih ada yang mengatakan begini, kalau doanya orang sekian banyak ini, masa kabeh ditolak kabeh. Ya mudah-mudahan untuk salah satu doanya Pak Haji Agus ini diterima, doanya Pak Haji Syamsul Arja. Yang doanya siapa di sini salah satu apa doanya ibu, maksud tak ada gas. Dan doa perorangan nggak ditolak belas berarti. Gitu. Makanya kita itu juga doa berjamaah. Kenapa ada yang tidak setuju dengan doa bersama? Ya itu memang ya pendapat ya tidak apa-apa. Ya, pendapatnya sendiri. Ya silakanlah berdoa sendiri, tidak mau berdoa bersama-sama. Khutbah Jumat itu syaratnya salah satu itu doa pada umat Islam. Nah, jamaah yang ngamini itu kan juga doa jamaah. Salat istisqa itu juga doa bersama-sama makmum yang ngamini. Berarti ada doa jamaah itu. Jangan khawatir jadi ya. Tapi kalau yang tidak setuju dengan doa jamaah ya silakan aja, tidak apa-apa. Berbeda pendapat, ya mazhab lain gitu-gitu aja. Saya juga ulang menyampaikan, barangkali ada salahnya, entah yang setuju atau yang tidak yang salah. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Saya sudah berulang-ulang begitu. Mengapa? Karena itu bukan masalah syirik. Kalau tidak mau baca doa berjamaah kan bukan syirik. Yang tidak bisa diampuni oleh Allah itu kalau syirik, musyrik, mensyirikkan Allah, berdoa kepada selain Allah itu syirik. Nah, itu yang tidak diampuni. Ya, tidak diampuni. Itu dolim pada diri kita sendiri, dari sendiri yang paling besar. Dolim yang paling besar ya syirik itu. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah dolim yang paling besar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni terhadap perbuatan ayyusyraka bila disyirikkan, dimusyrikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah itu bisa mengampuni dosa-dosa selain syirik. Mengampuni dosanya siapa Pak? Tentunya mengampuni dosanya orang mukmin. Masalah dewabek ya. Asyhadu an la ilaha illallah mulai nikah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari nikah wis gak belas.
wablek tok di sini. Menjelang mati, pilih Allah, dut. Jadi dosanya seambrek iku mang, ya, dosanya seambrek iku mudah-mudahan bisa diampuni oleh Allah. Tapi karena apa? Karena hadisnya Rasulullah SAW itu mengatakan mangkola fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, kata Rasulullah. Siapa yang akhir katanya, perkataan yang terakhir itu ucapan la ilaha illallah atau Allah itu Allah dut mati dakhala jannah. Cuman kalau saya lalu menafsiri begini, mampir apa tidak, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Ya mudah-mudahan tidak usah mampir. Mampir kemana Pak? Ya ke jahanam dulu. Perbuatannya selama ini. Tapi Allah berhak untuk mengampuni, itu hak prerogatif Allah. Yang mudah-mudahan aja sebagai saudara kita sesama-sama Muslim, sesama mukmin, ya, tidak dirokon gitu. Ya mudah-mudahan aja dimintakan ampunan, diampuni oleh Allah. Ya mudah-mudahan. Katanya Imam Ghazali kan mengarang sini, orang itu ada 3 tempat. Senang di dunia, tapi sengsara di dunia akhirat. Ono sing soro di dunia, soro di akhirat. Ono sing senang di dunia, senang di akhirat. Ini yang kita harapkan kan ya. Ono sing soro di dunia tapi di akhirat senang. Jadi 4 macam itu yang kita harapkan. Itu yang dunia senang enak, dunia akhirat bisa juga enak. Itu tentu ya semuanya mengharapkan yang begitu ya. Tapi itu hak prerogatif Allah. Mudah-mudahan kita yang ada di sini ini khususnya dan umat Islam pada umumnya semuanya nanti enak di dunia, enak di akhirat. Jadi ini apa? Siiran orang Jawa itu kan rugi dunia orang apa-apa. Tapi sing enak sing dipilih ya enak dunia, enak akhirat. Monggo kita lajengaken tafsiripun ayat ini. Si ayat ini karya linggu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Itu ayat yang pertama. Ayat nomor 7 yang tidak salah. Nah, itu ayat ini mengenai latar belakang masalahnya. Itu mengenai Rasulullah dengan Abu Sufyan. Karena Rasulullah sebelum Fathu Mekah, sebelum perang Mekah lalu menang di Mekah, itu Rasulullah mengawini Ibu Habibah. Ibu Habibah itu putrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu orang musuh utama dari Rasulullah dulu sebelum Islam. Tapi menjelang Fathu Mekah, malam Fathu Mekah, sudah Fathu Mekah malamnya itu baru Abu Sufyan baru masuk Islam. Karena apa? Karena lainnya Rasulullah. Sifat lunaknya Rasulullah masuk ke Mekah, lalu afsus salam, ya ayuhan nas, afsus salam. Sekarang sudah bukan musimnya perang, sekarang damai. Maka mari kita tegakkan perdamaian ini, tegakkan perdamaian, afsus salam. Tapi kalau udah pondok pesantren itu harus diartikan mengucapkan salam itu tanda perdamaian. Kalau ketemu assalamualaikum, namu assalamualaikum, itu adalah tanda-tanda perdamaian.
Nah, salam itu damai. Kalau itu Islam itu berdamai. Itu Islam. Bukan ngajak perang terus. Islam itu. Nah. Afsus salam wa atimut ta'am, kata Rasulullah setelah perang. Berikan makan kepada orang-orang yang memerlukan makan. Selama ini kita tukaran terus, nggak sempat kerja. Tukaran terus antara Quraisy, kafir Quraisy dengan umat Islam. Tukaran terus, kerjanya terganggu terus. Sampai berapa ratus itu Rasulullah perang itu. Tapi perangnya Rasulullah itu hampir tidak ada nyerang dulu. Dan seperti Fathu Mekah itu juga bukan menyerang dulu karena memang ditolak. Jadi mereka yang ngajak perang, bukan Rasulullah. Ya, karena sudah banyak itu berarti banyak orang Medina. Sekarang Indonesia ini orang miskin mau ngajak perang kan? Ya. Mestinya yang ngajak rukun aja saling gotong royong. Yang tak mampu ya dibantu kan, itu mestinya ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ngajak perang aja saiki. Bahkan dengan investor lah yang pidato. Saya tidak takut perang. Kalau sudah waktunya nanti, kapan waktunya ambruk? Ada ini seperti saya baca seorang pidatonya begitu, Mas Allah, ngajak perang terus. Ini Abu Salam. Yang ketiga, Rasulullah itu datang itu lalu wa kunu ibadallahi ikhwan. Kalian semua penduduk Mekah ini, karena itu Fathu Mekah ya, semua ada yang Muslim, ada yang kafir, ada yang Quraisy. Warga Quraisy masih ada itu, yang tidak Muslim. Ibadallah, kalian semua ini adalah hamba Allah. Ikhwana, bersaudara. Saudara apa podo menungsone, podo wong Mekah ini. Indonesia ini, kita semuanya adalah saudara sebangsa, podo wong Indonesia ini. Orang putih itu, orang putih, orang podo Indonesia ini. Dalam apa tukaran? Ya, itu artinya. Makanya itu loh, kalau kiai-kiai lalu mengartikan persaudaraan itu ada 3. Saudara sesama Muslim. Udah Muslimnya perang terus itu. Kemudian yang kedua, saudara sebangsa. Saudara sebangsa, podo-podo Indonesia ini, dulur-dulur sebangsa, dan saudara ukhuwah basyariah katanya di Ahmad Siddiq, atau ukhuwah insaniyah, podo menungsoni. Itu saudara. Nah, kalau macam ya perang, apa-apa, itu saudara ya perang terus, jadi ditimbulkan ketika itu. Jadi saudara sesama Muslim, saudara sesama bangsa, saudara sesama manusia, itu kemanusiaan artinya itu. Saya teruskan bacanya ini mengenai Abu Sufyan ini. Yaqulu ta'ala li ibadihi al-mu'minin ba'dan amarahum bi adawatil kafirin. Allah berfirman kepada hambanya yang mukmin setelah memerintahkan mereka untuk memusuhi orang kafir. Ketika Rasulullah akan kemarin kan saya katakan dari Mekah akan pergi haji. Nah, tahun pertama ditolak, boleh tahun depan. Lalu Rasulullah kembali tolak, menyiapkan diri barangkali, ya maksudnya itu. Dan menafsirkan yang menyiapkan diri lah. Tahun lagi mau kembali lagi bersiap, ya. Ojo wedi, engko mek ditolak maneh, berarti mereka itu ingkar janji. Perang kalau perlu. Nah, gitu. Pimpinan Rasulullah. Rasulullah itu ya pemimpin perang. Jadi Pak Mahfud MD itu, Allah itu ya pejabat eksekutif satu-satunya, ya juga pejabat legislatif satu-satunya
juga pejabat eksekutif satu-satunya. Kalau ada masalah hukum, yang menghukumi Rasulullah, yang membuat hukum Rasulullah, yang melakukan hukum itu Rasulullah. Semuanya ya eksekutif, legislatif, dan eksekutifnya dilakukan siapa yang sabu dari Pak Mahfud. Sekarang ini tidak ada manusia yang sabu seperti itu. Ya, katanya bahwa dalam karena Pak Mahfud menentang sistem khilafah. Khilafah itu apa mengikuti Rasulullah seperti itu. Siapa sih iso? Saya hukum dibuat sendiri Rasulullah berupa hadis-hadis itu dan ada wahyu Al-Quran. Ya, kalau sekarang kan dibagi, presiden hanya eksekutif saja, yang membuat hukum siapa? Parlemen. Yang melaksanakan hukum siapa? Hakim. Nah gitu. Ya, pengadilan. Itu dibagi tiga, kekuasaan dibagi tiga. Nah, sekarang sudah tidak ada. Terus ba'da'an amarahum bi'adawatil kufra, setelah perintah untuk memusuh jangan lebih dari musuh rasa. Faqala asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah ay mahabbatan ba'dal bentuk. Timbul cinta damai setelah bermusuhan. Wis saiki leren gak musuhan damai. Cinta kebangsaan. Saya itu mau semboyane napa menakutkan ya. Jadi yang sing disemboyane itu jadi apa ngono rasane. NKRI harga mati. Untuk NKRI harga mati jadi mana? Malian. Ya. Wis gak usah ngono wis meneng-meneng ae. Kalau yai-yai yang menengi lakonan tak tahu bicara, tapi yang bicara begitu kan pemuda-pemuda. Ya, ansarnya. Biasanya muda-muda gitu. Ya. Wa mawaddatan ba'dan nafirah. Wa ulfatan ba'dal firqah. Lunak lemah lembut setelah perpecahan. Wallahu qadirun, Allah maha kuasa. Qadirun itu maha kuasa. Alama yasha'u min jam'in bainal asya'a mutanafirah. Allah maha kuasa untuk mengumpulkan segala masalah sesuatu, wal mutabayinah yang jelas, wal mukhtalifah yang berselisih. Fayu'allifu baina qulubi ba'dal adawati wal musawah wa tasbihu mujtami'atan mutafaqitan. Artinya Allah kuasa menjadikan sesuatu, mengumpulkan sesuatu setelah yang jelas, setelah berselisih, setelah cekcok perang dan lain sebagainya, setelah melunakkan hati, setelah bermusuhan dan berselisih pendapat menjadi bersatu, mujtami'atan kama qala ta'ala al-ansar mumatinan al-ansar wadkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadakum minha Ali Imran 105. Ingatlah nikmat Allah atas kalian semua ketika kalian bermusuhan. Orang Arab dulu bermusuhan, orang Ansor bermusuhan.
bukan Ansor Indonesia ya, Ansor zamannya Rasulullah, penduduk Madinah yang menerima warga muhajir dari Mekah, orang pindah. Kalau orang pindah itu sekarang bahasanya apa ya? Kalau pindah tempat. Ketika kalian bermusuhan, maka Allah melunakkan baina qulubikum, di antara hati-hati kalian menjadi lunak. Fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana, maka menjadikan maksud Allah karena dengan nikmatnya itu menjadi ikhwana, bersaudara. Wa kuntum ala safa hufratin minan nar, kalian dalam tepi jurang neraka. Fa anqadhakum minha, yang kalian nyalakan sendiri, kamu buat sendiri begitu. Jadi perang itu bukan Allah yang berkehendak begitu, tapi itulah antara manusia dengan Allah yang kemarin saya terangkan menurut pahamnya ahli sunnah. Itu manusia itu mempunyai kemampuan al-qasdu namanya. Lalu kita biasanya menyebut dengan ikhtiar. Kalau ahli sunnah biasanya di dalam kitab itu menyebut al-qasdu. Manusia mampu berbuat, mempunyai kemampuan berbuat. Kalau diberi akal, diberi isyarat dan lain sebagainya, mampu berbuat. Nah, Allah yang menciptakan hasil perbuatan itu. Karena itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasibnya orang suatu kaum kecuali kaum itu sendiri berusaha mengubahnya. Berusaha mengubahnya itu yang namanya ikhtiari. Manusianya berusaha mengubahnya, ikhtiari. Allah yang menciptakan. Ada unsur Allah yang kekuatannya luar itu yang menciptakan itu menurut Ahlussunnah. Itu tampak oleh karena tidak semua perbuatan orang itu nanti akan menghasilkan sama perbuatannya, sama usahanya, tapi hasilnya belum tentu sama. Itulah menunjukkan ada kekuatan. Nah begitu itu disuruh baca. Itu yang namanya ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kejadian, disuruh membaca oleh Allah. Wacana, kalau bahasa Indonesia sekarang ini, siapa yang pintar membaca tanda-tanda alam itu akan sukses. Itu kalau bahasa orang ekonomi Indonesia juga begitu. Orang petani itu yang sukses itu juga bisa, orang itu sudah ada pengalamannya, lalu bisa membaca tanda-tanda alam. Kalau ada begini pasti nanti akan terjadi begini, itu ngerti. Nah begitu itu disuruh baca orang. Tapi sekarang itu katanya malah itu haram katanya, karena itu meramal katanya. Padahal tidak, itu dengan ilmu, maka itu disuruh baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Allah. Alladzi khalaq, yang menciptakan. Apa yang disuruh baca? Ya al-khalaq itu ciptaannya Allah itu, suruh baca, itu bacaan. Coba baca komik terakhir. Itu baca. Dengan apa Pak membacanya? Membacanya tentu dengan ilmu pengetahuan, bukan asal moco. Ya, dengan asal moco. Itu Iqra, artinya Iqra. Pada waktu Rasulullah turun Iqra itu kan belum ada ayat. Kata Rasulullah, ma'ana biqari'in. Rasulullah sendiri tidak ngerti apa yang saya baca. Oh tidak ada yang baca. Disangkanya yang dibaca itu ya buku itu. Apa yang dibaca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menjadikan ini min 'alaq. Wacana itu
nanti kamu akan nangkap makna dari itu, bahwa itu ada kekuatan di luar alam ini. Nah kalau orang materialis, saya dulu ulang saya menyampaikan, filsafat materialis lalu mengatakan itu mandek di situ, kurang set itu saja. Katanya itu terjadi karena dialek materialis, orang bertemunya ini dengan ini lalu jadilah ini. Dia tidak sampai muncul ke atas titik. Lu siapa yang namanya terus kemudian siapa yang muncul lagi? Tidak sampai situ. Itu perbedaannya orang materialis dengan orang agamis. Orang agamis sampai situ. Oh, itu ada ya. Siapa itu? Katanya Aristoteles. Siapa itu? Qul huwallah. Katakanlah itu yang begitu itu namanya Allah. Dengan bahasa Arab. Kalau wali-wali dulu namanya itu pangeran. Tapi jangan sekali-kali nanti ngobak dalam sholat ngobak. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu pangeran. Oh, jangan kali dirubah dengan pangeran. Allah itu sudah tahu kisi. Tapi dari siapa? Dari Rasulullah. Man ata'ani faqad ata' Allah. Siapa yang taat kepadaku, sungguh itu taat kepada Allah. Nah, taat kepada Rasulullah, makanya sekarang, nah bagaimana taat orang yang nyembah pada Allah, pada Muhammad? Syarat katanya itu taat kepada Muhammad. Man ata'ani faqad Allah. Kalau nyembah Muhammad berarti nyembah Allah. Oh tidak begitu. Pahamnya, karena Muhammad itu memerintahkan kita menyembah Allah, kita taat pada Allah, maka kalau mentaati Rasulullah berarti mentaati perintahnya Rasulullah, tonton menyembah Allah kan dulu. Pahamnya. Nah kalau kita menyembah Rasulullah, minta kepada Rasulullah, manusia biasa Rasulullah itu kafir apa? Musyrik juga. Kalau kita minta pada Rasulullah, ya, tapi itu kadang-kadang dikira gitu. Makanya saya menyebutkan di dalam istighosa ya dalam istighosa. Nah, tapi itu masalah khilaf ya. Ya Allah asal kalau saja nanya benar. Tapi kalau kiai siapa yang Surabaya itu, Rois Surya Cabang Surabaya, itu siapa itu Habib, seorang Habib itu sama dengan pendapat saya supaya dirubah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad qad hilati. Setelah susah payah aku usaha, kok sudah payah. Adrikni ya Rasulullah, maka berhasilkan Rasulullah saat itu. Yang siang diminta kan Rasulullah. Nah, itu kalau menurut saya itu dirubah. Adrikni ya Allah. Allah seperti ya Rabbi bil Mustafa balik, itu mintanya pada Allah. Pada Allah. Jadi kalau nggak kurang pas ya, tidak saya lakoni. Jadi kalau saya ada istighosa itu mestinya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad qad hilati adrikni ya Allah. Kalau saya, tapi ada yang bilang katanya, nah kalau minta pada Muhammad itu berarti yang minta pada Allah. Seperti itu tadi kan atau ani faqad ata Allah. Ya. Masih tetap gitu ya perjalanannya, jadi mana yang benar? Nah, kalau saya ya kurang pas ya bukannya saya. Kalau ada yang sebabkan yang lain silakan. Kalau saya adribni ya Allah. Ya. Ini kepada Allah. Jadi karena tawasulnya itu tawasul tidak langsung. Jadi mintanya kepada Allah, tidak kepada yang kita tawasuli itu. Kalau adribni ya Rasulullah berarti tawasul pada Rasulullah, berarti minta pada Allah. Ada yang begitu. Kan Rasulullah itu utusannya Allah itu katanya begitu. Ya Allah alam kalau saya kurang pas gitu ya.
Aywa qala tawakada qala lahumun nabi alam ajidkum dolalan fahadakumullah bi wa kuntum mutafarriqin fa'alafakumullah bi. Wa qala ta'ala itu hadisnya Rasulullah itu ya. Kalau qala lahumun nabi kepada mereka nabi kepada mereka, apakah aku tidak mendapati kalian ketika itu dolalah tersesat fahadakumullah bi, maka Allah memberikan hidayah melalui aku bi dengan aku, wa kuntum mutafarriqina kalian semua sedang bercerai-berai, fa'alafakumullahu qulubahum, maka Allah melunakkan hati-hati bi dengan lantaran aku gitu ya. Jadi Muhammad itu hanya lantaran aja, yang memberi hidayah itu Allah ya. Makanya saya juga kadang-kadang heran, tapi kadang seorang kiai saya diskusi itu juga ada yang mengatakan begini, ada begini, salatullah salamullah lam tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulullah. Itu saya pernah protes itu juga. Tawassalna bi bismillah, aku tawasul menggunakan bismillah. Jadi aku bismillahirrahmanirrahim itu mohonnya kepada Allah, itu tawasul. Kemudian bismillah. Setiap mengerjakan apa-apa bismillahirrahmanirrahim, kemudian tawasul. Tapi selanjutnya kata-katanya itu wabil hadi Rasulillah, tawasul kepada al-hadi Rasulillah. Padahal al-hadi itu ismun min asma'illah. Loh, mengapa kok bisa Rasulullah? Katanya dia menjawab, ya betul, karena Rasulullah itu juga al-hadi. Rasulullah itu juga bisa memberi hidayah, berarti kalau begitu. Saya katakan gitu. Padahal yang memberi innal huda hidallah. Huda itu hanya Allah. Rasulullah itu wa ma alaina illal balagh, dalam surat Yasin itu. Tidak ada kewajibanku kecuali al-balagh, hanya menyampaikan saja. Sedangkan yang memberi hidayah itu Allah. Oleh karena itu pada waktu itu ngomong-ngomong diskusi itu saya mengusulkan supaya qasidah itu dirubah. Bagaimana caranya mubah? Wallah bagaimana caranya? Jangan wabil hadi tapi wafis syafi Rasulillah. Dan aku tawasul kepada orang yang memberi syafaat. Karena Rasulullah itu as-syafi, memberi syafaat Rasulullah. Kalau bil hadi kok masih meragukan, tapi katanya tidak apa-apa Pak, karena itu Muhammad juga memberi petunjuk juga, Buddha juga. Nah, ya, katanya begitu ya, wallahu alam, mudah-mudahan nggak salah ya. Kalau ada salah sedikit aja, ya mudah-mudahan diampuni kalau memang salah, tapi mudah-mudahan tidak salah. Begitu barangkali ya, sekarang sudah waktunya. Kalau saya baca terus, ini nanti terus yang terakhir ini. Wa qaulu ta'ala wallahu ghafurur rahim ayyaghfiru lil kafirina kufrahum idza tabu. Benar. Wallahu ghafurun ayyaghfirul lil kafirina, Allah mengampuni lil kafirina kepada orang-orang kafir, kufrahum kepada akan kekafirannya. Allah mengampuni akan kekafirannya. Katanya begitu. Apa betul begitu, Pak? Orang kafir sampai mati kok Allah mengampuni. Katanya Al-Marawiyat, katanya Ibnu Katsir tidak. Idza tabu minhu wa atabu ila rabbihim, kecuali mereka sudah tabat dan bertobat kepada Rabbihim wa aslamu lahu, dan masuk Islam. Masuk Islamnya terakhir Pak, setelah kuping para anaknya Islam dhisik.
bapaknya gurung Islam. Dikuping Pak, mumpung gurung klasik Pak, monggo asyhadu alla ilaha illallah. Ada Allah ilaha illallah. Tapi hatinya wis tobat hatinya. Nah, bagaimana kalau begitu? Itu kalau berdasarkan hadisnya Rasulullah tadi itu, man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhala jannah, masuk surga. Tapi kalau saya tetap memahami mampir dulu apa tidak, wallahu a'lam, kita belum tahu, mudah-mudahan tidak. Tapi kalau mampir dulu juga tidak salah, karena orang berbuat dosa di dunia nanti hukumannya juga di akhirat ada. Setelah dihukum di akhirat sampai lunas hukumannya, lalu keluar, kamu sudah lunas, sudah cukup hukumannya, keluar kata Allah, keluar dari mana? Dari keluar masuk ke neraka surga. Katanya orang disambut oleh penduduk surga, al-jahannamin, itu mantan jahanam. Tidak mantan jahanam, si panas, jahanam, mantan narapidana. Kalau di sini tak dibina lagi mantan ini. Kalau sudah masuk surga ya sudah tentu baik, sudah tentu baik. Siapa yang membina? Ya Allah dengan sendirinya sudah. Ya Allah alam, saya juga belum tahu. Mudah-mudahan kita sudah tahu kenyataannya benar. Mudah-mudahan. Ya. Sampai di situ. Wa huwal ghafurur rahim bikulli man taba ilaihi min aidam bingkanat, yaitu al-ghafuru maha pengampun, ar-rahim maha welas asih, bikulli man taba terhadap semua orang yang taba. Taba itu bukan tahan uji, taba itu tobat. Bikulli man taba, siapa saja yang bertobat, ya bertobat ilaihi kepada Allah min ayyidam bintana, dari segala dosanya bertobat. Ya apa Pak caranya bertobat? Kalau sudah kaset begitu cukup dengan asyhadu alla ilaha illallah itu. Kalau masih belum kaset, ya memperbaiki perbuatan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Saat temannya kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Tobatnya itu yang memperbaiki diri, melakukan perbuatan yang baik, akhirnya dikenal orang baik sehingga kesalahannya enggak. Nah, untuk itu kalau belum kaset, kalau sudah kaset ya la ilaha illallah. Makanya itu kalau sakit itu jangan marah-marah toh. Ingin la ilaha illallah, la ilaha. Kadang-kadang itu sudah dilatih setiap habis sholat wiridan la ilaha illallah, la ilaha. Tapi menjelang sakit sudah parah itu lali bisa. Wirid mengamuk tok isian iso. Kadang-kadang bojone enggak apa-apa doang, oleh ngelajeni. Ya. Ya mudah-mudahan kita tidak sampai begitu. Ingat, sudah dilatih la ilaha illallah, ngefek. Kalau saya mengatakan ngefek, nanti kalau sudah akan meninggal itu ingat Allah. Jangan ingat yang lain-lain gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya beri. Mari kita tutup bersama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'lana ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an. Ya Ghani ya Razzaq, ya Ghani ya Razzaq, ya Ghani ya Razzaq. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi